Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Masyo. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk membaca buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya di seri kedua. Ya, saya akan baca di cerita yang berjudul Pelaut dan Profesor di halaman 305. Ada kisah mengenai pelaut tua dan seorang profesor. Ini terjadi di zaman ketika orang-orang masih berpergian dari satu negara ke negara lain menggunakan kapal laut, sebelum era penerbangan murah seperti zaman sekarang. Profesor ini hendak pergi dari Sydney ke San Francisco untuk memberikan kuliah tamu. Pada malam pertama di atas kapal, usai bertolak dari Sydney, Profesor barusan mendapat makan malam luar biasa menyenangkan di aula perjamuan. Lalu ia pergi ke dek untuk menghirup udara segar laut. Ketika berjalan di dek, ia melihat seorang pelaut tua yang tengah bersandar di pinggiran kapal, menatap ke samudra di bawahnya. Ia memutuskan untuk bercakap-cakap dengan pelaut ini, karena meski kelihatannya pekerjaannya sebagai pelaut ini sederhana, namun pria ini pasti telah mengarungi samudra selama waktu yang sangat lama. Pasti ia telah mempelajari sesuatu yang berguna. Profesor selalu ingin meningkatkan limpahan pengetahuannya yang ia pikir sebagai makna hidupnya. Ia menghampiri pelaut itu dan berkata, "Pak tua, sudah berapa lama Anda melaut?" Pelaut menjawab, "Sejak masih bocah, sekitar umur 13. "Luar biasa," kata profesor. "Anda pasti tahu bahwa di lautan yang kita arungi ini ada begitu banyak kehidupan. Sebagai pelaut yang telah banyak makan asam garam, Anda pasti pakar dalam ilmu biologi kelautan. Mengenai semua hewan yang menggantungkan hidupnya pada samudra di bawah kita ini, berikut semua arus dan terumbu karangnya. Mari kita berbincang mengenai oceanologi, ilmu kelautan." Pelaut bingung. "Hah? Emang laut ada ilmunya?" "Apa?" seru profesor. "Bertahun-tahun di laut, Anda tidak pernah membaca buku atau belajar mengenai isi samudra di bawah Anda?" "Enggak loh," kata pelaut. "Anda sudah menyanyiakan waktu Anda," tukas profesor seraya melangkah pergi dengan rasa kesal pada pria tua ini yang telah menghabiskan hidupnya di samudra tanpa pernah mempelajari mengenainya. Besok malamnya, Profesor mendapat makan malam yang sangat lezat lagi sehingga suasana hatinya sangat baik. Jadi ketika ia berjalan di dek untuk kedua kalinya, lagi-lagi si pelaut tua sedang berjaga di sana. Kali ini si pelaut sedang memandangi bintang-bintang. Kebetulan pula bahwa ini pun salah satu hobi profesor, astronomi. Ia berpikir, sudahlah. Pria tua malang ini mungkin tidak tahu banyak mengenai oceanologi. Namun ia pasti tahu mengenai astronomi. Di zaman sebelum ada GPS, begitulah cara kita mengarungi lautan tanpa tersesat dengan panduan bintang. Maka ia mendekati pelaut tua itu, kemudian berucap, "Saya minta maaf soal kemarin malam. Anda mungkin tidak banyak tahu mengenai oceanologi. Namun berani taruhan Anda pasti tahu mengenai astronomi, yang kebetulan hobi saya juga. Coba lihat rasi bintang beruang besar di sana." Pelaut itu terkesiap. "Beruang besar apaan?" "Itu, bintang itu, di langit utara sana," tunjuk profesor. "Anda pasti tahu astronomi, itu kan yang memandu arah kapal kita." Pelaut bingung. "Saya tidak tahu Anda ngomong apa. Kapten yang tahu soal beginian, bukan saya." "Apa?" langking profesor lagi. "Bertahun-tahun di laut, melihat langit di atas, Anda tak pernah peduli belajar astronomi? Anda menyanyiakan hidup saja." Profesor pun melangkah dengan muak. Pada malam ketiga, koki membuat makan malam yang luar biasa lezat hingga membuat suasana hati profesor itu begitu nyaman. Ketika ia pergi ke dek, malam itu begitu indah. Udara laut sepoi, semerbak, segar, sampai profesor membatin. Ya sudahlah, aku akan memberinya kesempatan lagi. Rupanya ia adalah profesor di bidang meteorologi. Ia menyadari bahwa para pelaut mungkin tidak tahu soal ilmu kelautan atau ilmu perbintangan. Namun,
Mereka pasti tahu soal cuaca, sebab cuaca meliputi pola dan tenaga angin yang mendorong kapal, serta mengenai badai yang bisa menenggelamkan kapal. Jadi cuaca pasti mutlak dipahami pelaut tua ini. Ia menghampirinya dan berkata, "Maafkan saya, sungguh saya minta maaf. Perangai saya jelek sekali 2 malam terakhir ini. Saya telah salah menilai Anda. Anda mungkin tak tahu menahu soal oceanologi atau astronomi, tapi saya yakin Anda pasti tahu soal meteorologi, mengenai angin, cuaca yang bisa menghancurkan atau mendorong kapal ini ke tujuan." "Meteor apa?" kata pelaut. "Angin dan badai," curiga profesor. "Saya tidak tahu apa-apa, saya cuma pelaut biasa," ujar pelaut dengan lugunya. Murkalah profesor. "Apa? Tolol, dungu, bego. Bertahun-tahun di laut, betapa sia-sianya Anda. Kau sia-siakan seluruh hidupmu." Profesor pergi dan bersumpah tak akan pernah bicara dengan orang bodoh itu lagi. Malam keempat di laut, ia tidak hadir ke aula perjamuan untuk makan malam karena malam itu samudra mengamuk. Profesor mabuk laut, menaruh apapun dalam perutnya hanya akan langsung keluar lagi. Jadi dia istirahat saja di dalam kabinnya. Malam makin larut, badai makin parah. Ia sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang. Ia bisa merasakan gelombang laut menampar lambung kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam ini sangat buruk. Ketika badai mencapai puncaknya pada tengah malam, ia mendengar suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut. Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada keheningan, diikuti suara orang berlarian dan kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik. Ia membuka pintu dan coba tebak siapa yang sedang berlari di luar sana. Si pelaut tua. Si pelaut tua itu berhenti sesaat, berpaling ke arah profesor dan berkata, "Pak Profesor, selama bertahun-tahun Anda hidup, pernahkah Anda belajar berenang?" Tidak sih," lirih profesor. "Sia-sia sekali hidup Anda, kapal ini akan tenggelam," seru pelaut. Ya, cukup. Jadi moral kisah ini, wahai profesor tua tolol, boleh saja belajar astronomi, oceanologi atau meteorologi, tapi yang paling penting untuk diketahui seorang pelaut adalah cara berenang. Demikian pula, hal terpenting untuk diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui soal elektronika, mobil, teknologi, tapi bagaimana menjaga kepala tetap di atas permukaan air di dalam arus dan gelombang ketidakpastian hidup. Ada hari-hari tenang dalam hidup, ada hari-hari badai dalam hidup. Namun sudahkah Anda belajar berenang andai kata kapal Anda tenggelam? Ketika Anda kehilangan seluruh harta Anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan, ditinggal mati orang yang tersayang, jika belum, maka kecewa dan duka akan menenggelamkan Anda. Jadi apa yang dimaksud dengan berenang? Mengetahui cara untuk peduli, berwelas asih, mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada saat itu Anda tidak akan pernah tenggelam. Memang masih akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan ada orang yang Anda sayangi meninggal, perpisahan, kehilangan. Namun Anda memiliki welas asih luar biasa untuk melepas, kepedulian luar biasa terhadap kehidupan, tidak marah terhadap kehidupan yang merenggut orang yang terkasih, namun memiliki kasih sayang yang hebat terhadap masa lalu, terhadap masa-masa indah yang dijalani bersama untuk bisa mengucap terima kasih banyak. Cinta kasih dan ulas asih ini adalah apa yang membuka pintu hati menuju kenyataan, yaitu kehidupan dan kematian. Ya, jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebetapa terpandang kita, tetap kita tidak bisa merendahkan orang lain, dan kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain karena bisa jadi ilmu yang kita miliki tidak berguna di dalam keadaan tertentu. Seorang profesor untuk membetulkan mobil ketika rusak atau untuk membetulkan motor ketika rusak pasti juga bertanya kepada seorang montir bengkel. Semoga cerita ini memberikan hikmah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.